Selamat malam Pak Eri. Hari ini saya akan mempresentasikan bahaya pembakaran dan penggunaan gas CFC. Yang pertama, bahaya pembakaran dan penggunaan gas CFC. 1. Gas hasil pembakaran. Gas hasil pembakaran CO2. Saat bahan bakar hasil fosil seperti bensin, batu bara, dan gas alam dibakar, misalnya di kendaraan, pembangkit listrik atau industri, proses ini menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. Yang kedua, B. CO2 dan pemanasan global. CO2 adalah gas rumah kaca, artinya gas ini bisa menjebak panas dari matahari di atmosfer bumi. Proses ini dikenal sebagai efek rumah kaca. Penjelasan singkat efek rumah kaca. Sinar matahari masuk ke atmosfer bumi. Sebagian dipantulkan kembali ke luar angkasa. Sebagian lagi diserap dan dipantulkan oleh permukaan bumi dalam bentuk panas, radiasi inframerah. Gas rumah kaca seperti CO2 menyerap dan merangkap panas ini, sehingga temperatur bumi meningkat. Inilah yang disebut pemanasan global atau global warming. Yang ketiga, bahaya pemanasan global, es kutub pencair, es di kutub pencair. Salah satu dampak utama pemanasan global adalah mencairnya es di kutub utara dan selatan. Suhu yang lebih hangat menyebabkan lapisan es mencair lebih cepat daripada terbentuk kembali. Ini menyebabkan kenaikan permukaan air laut, banjir di wilayah pesisir, serta gangguan habitat hewan kutub seperti beruang kutub dan penguin. Yang keempat, efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses alami yang menjaga suhu bumi tetap hangat agar bisa dihuni. Namun, karena aktivitas manusia menghasilkan gas rumah kaca berlebihan seperti CO2, efek ini menjadi berlebihan, sehingga suhu bumi terus naik. Itulah yang menyebabkan perubahan iklim dan dampak-dampak lingkungan lainnya. Yang kedua, peningkatan suhu bumi dan gas pencemar. A. Karbon monoksida atau CO. Gas beracun dan hujan asam. CO atau bisa disebut karbon monoksida adalah gas beracun yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna bahan bakar fosil. Meskipun CO sendiri tidak langsung menyebabkan kanker, paparan jangka panjang terhadap polutan udara termasuk CO dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan serius. Hujan asam terjadi ketika gas-gas seperti SO2 dan NO2 bereaksi dengan uap air di atmosfer, membentuk asam sulfat H2SO4 dan asam nitrat HNO3. Hujan asam dapat merusak bangunan, tanaman, serta ekosistem air. B. SO2, SO3, NO3 tambah H2O, HNO3 dampak pada bangunan. SO2 atau sulfur dioksida dan NO2 nitrogen dioksida adalah gas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Ketika gas-gas ini bereaksi dengan air di atmosfer, mereka membentuk asam yang menyebabkan hujan asam. Dampak pada bangunan. Hujan asam mempercepat korosi pada struktur bangunan, terutama yang terbuat dari batu kapur dan logam, sehingga dapat menyebabkan kerusakan struktural seperti signifikan. C. Gas CFC, dampak pada lapisan ozon. CFC atau klorofluorokarbon adalah senyawa kimia yang digunakan dalam pendingin seperti AC dan kulkas. Ketika CFC dilepaskan ke atmosfer, mereka naik ke stratosfer dan dipecahkan oleh sinar UV, melepaskan atom klorin yang merusakkan molekul ozon atau O3. Proses reaksi CFC tambah UV sama dengan Cl atau atom klorin. Cl tambah O3 sama dengan ClO plus O2. ClO plus O sama dengan Cl plus O2. Satu atom klorin dapat menghancurkan ribuan molekul ozon yang menyebabkan penipisan lapisan ozon. Yang terakhir, akibat penipisan lapisan ozon, peningkatan radiasi UV. Lapisan ozon berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi ultraviolet atau bisa kita sebut UV yang berbahaya. Penipisan lapisan ozon menyebabkan lebih banyak radiasi UV mencapai permukaan bumi,
meningkatkan risiko kanker kulit, katarak, dan kerusakan pada ekosistem. Perubahan iklim, penipisan ozon juga mempengaruhi pola iklim, terutama di belahan bumi selatan, dengan mengubah sirkulasi atmosfer dan pola curah hujan. Terima kasih Pak Eri, sekian presentasi yang saya lakukan ini. Terima kasih.